warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Biosfer dari 1011. Hari ini kami akan membuat video tentang perspektif warga SMA Negeri 3 Cibinong terkait daya tarik wisata edukasi di Kebun Raya Bogor dalam upaya pelestarian flora dan faunanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cikalodani, bertugas sebagai penyimpul dalam video tersebut. Saya Aurelia Ailin, saya bertugas sebagai videografer. Saya Sabira Aulia Zarani, saya bertugas sebagai pewawancara. Saya Mutiara Naiza Andina, bertugas sebagai pewawancara. Saya Muhammad Ridho Bima Saputra, bertugas sebagai wawancara. Saya Muhammad Rivaldi Putra, bertugas sebagai pencari ide informasi. Saya Raka Dani Saputra sebagai videografer. Saya Marcel Demas Aljarau sebagai editor. Kebun Raya Bogor yang terletak di jantung kota Bogor, Jawa Barat adalah salah satu kebun botani tertua dan terkemuka di dunia. Didirikan pada 1817, kebun ini berfungsi sebagai pusat penelitian dan konservasi tanaman, serta destinasi wisata yang menawarkan keindahan, ketenangan, dan edukasi. Dengan luas sekitar 87 hektar, Kebun Raya Bogor menyimpan lebih dari 15.000 spesies tanaman. Karena keindahan dan keunikannya, Kebun Raya Bogor menjadi wisata favorit keluarga. Karena di sana orang tua dapat bersantai sembari memberikan pengetahuan akan flora dan fauna di dalamnya. Dengan keunikan ini, kelompok Biosfer 1011 tertarik akan perspektif warga SMA Negeri 3 Cibinong terkait flora dan fauna yang ada di Kebun Raya Bogor dengan menanyakan narasumber secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sabira Aulia Zarani. Di sini saya akan mewawancarai. Perkenalkan semuanya, nama aku Muhammad Dafa Kawana Putra Irawan dari kelas 11 B2. Sini saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Anda ke Kebun Raya Bogor? Untuk saya sendiri, saya terakhir ke Kebun Raya itu sekitar sudah 1 tahun yang lalu. Daya tarik apa yang membuat Anda tertarik ke Kebun Raya Bogor? Yang pasti sih daya tarik untuk mengkaji atau meneliti flora dan fauna yang ada di sana ya, dan sekaligus berwisata, sekaligus healing di sana, seperti itu. Kegiatan apa yang Anda lakukan di Kebun Raya Bogor? Biasanya saya seperti mengkaji, melihat flora dan fauna yang ada di Indonesia sejak lama. Karena kan bangunan atau tempat research yang sudah dibangun oleh Belanda ya. Jadi saya melihat ataupun melakukan research tentang flora dan fauna di sana. Bisa belajar yang pasti. Apakah fasilitas edukasi di Kebun Raya Bogor memadai untuk flora dan faunanya? Menurut saya sih sudah lumayan memadai ya untuk fasilitasnya, seperti tanaman yang selalu diperhatikan ataupun fauna-faunanya yang selalu terjaga seperti itu. Apa perspektif Anda terkait fasilitas edukasi yang memengaruhi pelestarian flora dan fauna yang ada di Kebun Raya Bogor? Sudah sangat-sangat memadai sih dan membantu para pengunjung juga, seperti adanya yang golf car ataupun penyewaan sepeda, dan tempat juga bersih di Kebun Raya, dan jika ada bantuan pasti akan segera dibantuin oleh pihak di sananya. Sudah cukup memadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sabira Aulia Zarani. Di sini saya akan mewawancarai dengan Aku Dianti Karin dari kelas 12 D2. Oke, mulai ya. Kapan terakhir kali Anda ke Kebun Raya Bogor? Sekitar 3 bulan yang lalu. Daya tarik apa yang membuat Anda tertarik ke Kebun Raya Bogor? Di Kebun Raya Bogor itu suasananya sejuk banget. Terus dia tuh punya beragam macam flora dan fauna gitu. Jadi sangat menarik buat dikunjungi. Kegiatan apa yang Anda lakukan di Kebun Raya Bogor? Terakhir aku ke Kebun Raya Bogor itu piknik bareng teman-teman sih, ya. Apakah fasilitas edukasi di Kebun Raya Bogor memadai untuk flora dan faunanya? Fasilitas di Kebun Raya Bogor cukup memadai, dengan adanya laboratorium sama teman-teman kayak gitu tuh cukup lengkap dan memadai ya di sana. Apa perspektif Anda terkait fasilitas edukasi yang memengaruhi pelestarian flora dan fauna yang ada di Kebun Raya Bogor? Menurut aku Kebun Raya Bogor itu punya fasilitas yang bagus, juga fasilitas untuk edukasi itu juga penting ya menurut aku, agar pengunjung itu tidak hanya menikmati keindahan alamnya doang, juga bisa belajar tentang flora dan faunanya gitu. Jadi bagus sih. Kapan terakhir kali Anda ke Kebun Raya Bogor? Terakhir kali saya ke Kebun Raya Bogor sekitar 3 bulan lalu bersama keluarga saya. Daya tarik apa yang membuat Anda tertarik ke Kebun Raya Bogor? Daya tariknya terutama flora fauna yang ada di Kebun Raya Bogor. Salah satunya ada flora yang hampir punah. Kegiatan apa yang Anda lakukan di Kebun Raya Bogor? Kegiatan yang waktu itu saya lakukan adalah piknik bersama sambil makan, lalu sambil berkeliling Kebun Raya Bogor sambil melihat flora dan faunanya. Apakah fasilitas edukasi di Kebun Raya Bogor memadai untuk flora dan faunanya?
Fasilitas di Kebun Raya Bogor menurut saya cukup memadai karena di sana ada terkait penjelasan tentang flora fauna tersebut, di mana ditemukan dan bagaimana cara pelestarian. Apa perspektif Anda terkait fasilitas edukasi yang memengaruhi pelestarian flora dan fauna yang ada di Kebun Raya Bogor? Menurut saya Kebun Raya Bogor masih dapat ditingkatkan lagi untuk menyimpan lebih banyak flora dan faunanya, karena masih terdapat lahan kosong sedikit untuk ditambah flora dan fauna agar menambah kesejukan dan kelestarian flora dan faunanya. Kapan terakhir kali Anda ke Kebun Raya Bogor? Saya terakhir kali ke sana adalah 3 tahun yang lalu. Daya tarik apa yang membuat Anda tertarik ke Kebun Raya Bogor? Mungkin karena ada tumbuhan yang langka seperti bunga bangkai yang membuat saya tertarik ke sana. Kegiatan apa yang Anda lakukan di Kebun Raya Bogor? Tentu kegiatan yang saya jalani di sana adalah belajar dan piknik bersama keluarga saya. Apakah fasilitas edukasi di Kebun Raya Bogor memadai untuk flora dan faunanya? Sangat memadai karena kita bisa lihat sendiri di sana sangat banyak fasilitas yang baik untuk belajar di sana. Apa perspektif Anda berkait fasilitas edukasi yang memengaruhi pelestarian flora dan fauna yang ada di Kebun Raya Bogor? Menurut saya iya, karena kita bisa lihat sendiri di sana fasilitasnya terjaga dengan baik oleh para staf kebersihannya. Karena kita lihat sendiri fauna dan floranya terjaga dan terlestarikan sehingga saat ini. Hasil perspektif dari warga SMA Negeri 3 Cibinong terkait daya tarik wisata edukasi di Kebun Raya Bogor memiliki apresiasi yang baik terhadap Kebun Raya Bogor sebagai tempat wisata dan edukasi. Fasilitas edukasi dinilai cukup memadai, tetapi ada indikasi ruang untuk peningkatan. Perlu ada peningkatan lebih pada bagaimana fasilitas edukasi secara langsung berkontribusi pada pelestarian flora dan faunanya. Halo teman-teman, bersama saya Sabila Ulayani. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Dia Maya Anggreni. Oke, di sini saya ingin menanyakan, kapan terakhir kali Anda ke Kebun Raya Bogor? Saya terakhir kali ke Kebun Raya Bogor sekitar 2 tahun yang lalu. Daya tarik apa yang membuat Anda tertarik ke Kebun Raya Bogor? Daya tarik di Kebun Raya Bogor itu banyak juga dan maksudnya di situ ada istrinya Kebun Raya Bogor. Kenyataannya namanya ada istrinya, makanya Kebun Raya Bogor ini sangat berkembang pesat dan banyak sejarah-sejarah. Kegiatan apa yang Anda lakukan selama di Kebun Raya Bogor? Kegiatan yang dilakukan banyak banget, kita bisa main di sana kita juga bisa lihat biologi, ada flora fauna, di sana ada juga kegiatan sansanya juga, jadi memang banyak banget yang bisa kita kulik di Kebun Raya Bogor. Apakah fasilitas edukasi di Kebun Raya Bogor memadai untuk flora dan fauna? Kalau dari sudut pandang saya, untuk flora sama faunanya cukup memadai, karena juga binatang tidak terlalu banyak, apalagi untuk flora itu udah bagus banget ya, banyak jenis-jenis tumbuhan, terus juga ada museum flora fauna ya, itu udah bagus. Jadi kalau saat ini Kebun Raya saat ini itu udah sangat bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya. Terkait fasilitas edukasi yang mempengaruhi pelestarian flora dan fauna yang ada di Kebun Raya Bogor. Edukasinya juga banyak banget, kita bisa pelajari terkait dengan tanaman, juga ada bisa di sana. Jadi memang kalau untuk edukasi yang terdekat di daerah Bogor ini ya bisa ke. Terima kasih. Ibu. Sekian video yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.